Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Munadia, NIM 24146027. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Tidak lupa pula kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuk di hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam. Ia diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon, tepatnya di kota Baalbek. Saat itu Bani Israel berada dalam kondisi iman yang sangat lemah dan bahkan tersesat, menyembah berhala Baal dan melupakan Allah. Kaum Nabi Ilyas dikenal dengan kemaksiatan dan kesombongan mereka, dan mereka mengabaikan ajaran-ajaran yang diturunkan melalui Nabi Musa. Mereka bahkan tidak mengindahkan peringatan tentang azab Allah yang bisa turun kapan saja jika mereka terus melakukan kesalahan. Dalam situasi inilah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengingatkan dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam memulai dakwahnya dengan mengingatkan kaum Bani Israel bahwa hanya Allah yang patut disembah, bukan berhala seperti Baal. Beliau menasihati mereka tentang kuasa Allah sebagai Sang Pencipta, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dengan sabar dan tabah, Nabi Ilyas mencoba menunjukkan kebenaran dan memberi mereka peringatan tentang azab Allah jika mereka tetap dalam kekafiran. Namun, kaum Bani Israel yang saat itu sudah sangat terpengaruh oleh penyembah berhala dan kehidupan yang penuh maksiat, menolak dakwah Nabi Ilyas. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Ilyas, tidak peduli terhadap peringatan yang diberikan. Nabi Ilyas juga diancam dan dihadapkan kepada berbagai macam rintangan oleh kaum yang tetap ingin mempertahankan keyakinan mereka saat mereka yang sesat. Turunnya azab kekeringan. Ketika kaum Nabi Ilyas terus membangkang dan menolak untuk menyembah Allah, Allah menurunkan azab sebagai bentuk peringatan keras. Azab tersebut berupa kekeringan panjang yang melanda negeri mereka. Hujan tidak turun sehingga tanah menjadi tandus, tanaman tidak tumbuh, dan sumber air mulai mengering. Kaum Bani Israel pun mulai mengalami kelaparan yang parah. Mukjizat Nabi Ilyas. Menurut beberapa riwayat, Allah memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Ilyas untuk membuktikan kebenaran dakwahnya di hadapan kaumnya. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah kemampuannya untuk menghentikan hujan sebagai tanda azab dan mengembalikannya ketika kaumnya bertobat. Mukjizat ini semakin menunjukkan kuasa Allah, namun tetap saja cukup untuk membuat seluruh kaum Bani Israel beriman. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akhirnya menyadari kesalahan dan mulai bertobat. Pengangkatan Nabi Ilyas ke langit. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dalam berdakwah, Nabi Ilyas merasa lelah dan berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan dan dibebaskan dari tugasnya karena kaumnya tidak tahu mau beriman. Menurut beberapa sumber, Allah SWT kemudian mengabulkan perintah Nabi Ilyas. Allah mengangkat Nabi Ilyas ke langit sebagai bentuk pemuliaan dan penghargaan atas kesabarannya dalam berdakwah. Pelajaran dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam menyimpan banyak pelajaran berharga bagi umat manusia, di antaranya 1. Keteguhan dalam
berdakwah. Nabi Ilyas menunjukkan keteguhan dan kesabaran luar biasa dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Beliau tetap berdakwah meski banyak yang menolak dan bahkan memusuhinya. 2. Larangan menyembah selain Allah. Nabi Ilyas mengingatkan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Penyembahan terhadap berhala seperti Baal adalah bentuk kesesatan yang besar dan merupakan dosa syirik. 3. Konsekuensi dari kedurhakaan. Kaum Nabi Ilyas yang terus-menerus dalam kedurhakaan akhirnya mendapatkan azab berupa kekeringan dan kelaparan. Hal ini mengajarkan bahwa setiap tindakan dosa ada konsekuensinya. 4. Keutamaan bertobat dan beriman. Kisah Nabi Ilyas juga mengajarkan bahwa Allah akan menerima mereka yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seperti yang terjadi pada sebagian kecil kaum Nabi Ilyas yang akhir menyadari kesalahan mereka. 5. Pentingnya ikhlas dan ketaatan dalam menyampaikan kebenaran meskipun banyak yang menolak. Nabi Ilyas tetap ikhlas dan taat menjalankan tugasnya sebagai nabi. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berpegang teguh pada kebenaran dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dalam keadaan sulit itu, Nabi Ilyas berupaya mengingat kaumnya bahwa kesengsaraan ini adalah akibat dari keingkaran mereka kepada Allah. Ia mengajak mereka untuk bertobat, meninggalkan penyembahan berhala, dan kembali menyembah Allah. Meski demikian, hanya segelintir orang yang mau mengikuti seruan Nabi Ilyas, sementara sebagian besar tetap menolak. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini memberikan pelajaran yang penting tentang ketabahan seorang nabi dan peringatan bagi umat manusia tentang bahaya penyimpangan dari ajaran Taurat. Sebuah tutur kata, kadang ada sebuah kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal baik yang tak lain datang dari Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, saya mohon maaf bila ada salah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.